Baik, berjumpa dengan Matematika Asik untuk serial limit fungsi trigonometri bagian ketiga. Pada soal yang nomor berikutnya yaitu nomor 6, kita jumpai limit X mendekati 0, sinus 4X dikurangi sin 4X dikali cos 6X dibagi 2X pangkat 3 plus tangen kuadrat 2X dikali sin 3X. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini bentuk variabel yang di atas dengan di bawah berbeda pangkat. Memang kalau kita lihat rumus trigonometri sebelumnya, antara bentuk variabel dengan sin umumnya pangkatnya berimbang. Kalau atas pangkat 1, bawah pangkat 1. Di sini pangkatnya tidak sama antara pembilang dan penyebut. Ini saya anggap pangkat 2, kalau saya kalikan ini pangkat 3. Nah, tipe begini adik-adik harus menjabarkan dulu. Ya, diarahkan pada bentuk faktorisasi. Kalau kita perhatikan di soal ini, bentuk dari sin 4X sama sin 4X bisa Anda keluarkan menggunakan sifat distributif. Limit X mendekati 0, kemudian sin 4X-nya adik-adik keluarkan menggunakan sifat distributif. Otomatis yang di sebelah kanan didapat pernyataan 1 dikurangi, karena ini sudah kita keluarkan, cos 6X. Nah, kemudian yang di bawah kita dapatkan bentuk tetap 2X pangkat 3, kemudian ditambah dengan tangen kuadrat 2X dikali oleh sin 3X. Nah, dari sini kita ingat kemarin kalau ada 1 min cos, 1 min cos itu bisa kita jabarkan dengan menggunakan sudut rangkap ya. Kalau dengan konsep cara biasanya 1 min cos 2. 1 min cos itu 1 min cos kotak itu didapat 2 sin setengah kotak yang dikuadratkan. Nah, ini hubungannya dengan menggunakan sudut rangkap. Ya, 2 sin setengah kotak dikuadratkan. Jadi otomatis adik-adik dapatkan bentuk pernyataan yang lebih mudah untuk menyelesaikannya, yaitu limit X mendekati 0 dari bentuk sin 4X dikali dengan ini. Kalau dia ini sudutnya kotak, ini sudutnya menjadi setengah kotak. Berarti kalau ini sudutnya 6X, bisa ada diuraikan jadi 2 dikali sin separuhnya dari 6X, sin 3X kuadrat. Nah, ya, 2 sin 3X kuadrat. Maaf, ini gini. Jadi, duanya tidak diikut sertakan dalam proses kuadratnya. Nah, kemudian hasilnya bisa kita bagi dengan 2X pangkat 3 dilanjutkan dengan ditambah tangen kuadrat 2X dikali sin 3X. Nah, sekarang kalau adik-adik perhatikan, ini semuanya berpangkat 3. Atas pangkat 3 ini, dari pangkat 2 kali pangkat 1. Nah, otomatis untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik bagi yang atas dengan X pangkat 3 untuk pembilangnya, dan penyebutnya juga Anda bagi dengan X pangkat 3. Jadi ini semuanya dibagi oleh X pangkat 3. Nah, jadi kita dapatkan penyelesaiannya nanti dalam bentuk limit X mendekati 0. Nah, ini ada sin 4X, 2-nya saya taruh di depannya. Kemudian sin 4X dikali sin kuadrat 3X itu boleh. Sin 3X dikali sin 3X. Nah, adik-adik bagi dengan X-nya. Otomatis karena ada X pangkat 3 dari bentuk pembilang dalam pembagiannya, jadi adik-adik bisa uraikan X pangkat 3 ini jadi per X gini, per X. Maka demikian juga untuk yang pembilangnya, untuk penyebutnya. Nah, otomatis untuk penyebutnya 2X pangkat 3 dibagi 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ya.
Sedangkan ini bisa diuraikan menjadi tangen 2x kali tangen 2x dikali sin 3x. Nah, bentuk x pangkat 3-nya otomatis bisa adik-adik cebar dalam pembagian di masing-masing ini. Ini dibagi x, ini dibagi x, ini dibagi x. Nah, otomatis didapat bentuk yang sesuai dengan rumus yang ada di buku. Yaitu ini diperoleh hasil berapa adik-adik? Ini hasilnya 4. Ini hasilnya 3. Ini hasilnya 3. Ini hasilnya 2. Ini 2. Ini juga 2. Sorry, ini 3. Jadi otomatis adik-adik dapatkan 2 dikali 4 dikali 3 dikali 3 dibagi dengan yang bawah 2 ditambah 2 kali 2 kali 3. Nah, itu hasilnya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, otomatis kita dapatkan hasil berapa adik-adik? Ini 9, 72 yang atas. Kemudian yang di bawah, ini 12, berarti 14. Nah, kalaupun disederhanakan, adik-adik peroleh hasil 36/7. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, sekarang umpama kita selesaikan dengan cara rumus SMART kemarin. Masih ingat ya rumusnya kemarin? Rumus kemarin yang sudah kita bagikan, masih ingat adik-adik? Nah, ini rumusnya. Nah, ini kalau ada sin kotak, hasilnya kotak selama sudut mendekati 0. Tangen kotak juga hasilnya kotak sudutnya. Kalau 1 min cos kotak setengah kotak kuadrat. Ya, kita arahkan ke 3 rumus ini. Nah, sekarang kita perhatikan dari bentuk soalnya dulu. Nah, soalnya kita tuliskan dulu. Tadi ada limit x mendekati 0 dari sin 4x. Sin 4x nya boleh saya keluarkan langsung ya. Nah, diperoleh 1 min cos 6x. Kemudian yang di bawah diperoleh hasil 2x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan tangen 2x yang dikuadratkan, lalu dikali dengan sin 3x. Jadi untuk awal penyelesaiannya sama, kita arahkan bentuk faktornya dulu. Kemudian kita ingat teorinya ini, masih ingat? Sin selama sudutnya 0, cukup diambil sudutnya saja. Tangen demikian, kalau 1 min cos, sudutnya dikuadratkan baru dikali setengah. Nah, jadi ini sudutnya. Kalau dimasukkan ternyata menghasilkan 0, berarti sinus boleh Anda hapus. Demikian juga ini 1 min cos. Kalau sudutnya mendekati 0, bisa Anda jabarkan tadi rumusnya setengah dari kotak yang dikuadratkan. Jadi diperoleh limit x mendekati 0. Nah, ini tinggal 4x saja. Kemudian ini tadi setengah hasilnya. Sudutnya dikuadratkan. Jadi 6 dikuadratkan 36x kuadrat. Kemudian dibagi dengan, ini aljabarnya tetap 2x pangkat 3. Fokus kita pada bentuk trigonometrinya. Otomatis ini juga sudutnya mendekati 0. Berarti tangan bisa saya hapus. 3x nya juga mendekati 0. Sinus juga bisa saya hapus. Nah, otomatis adik-adik dapatkan berapa hasilnya? 4x kuadrat dikali dengan 3x. Nah, kalau kita sederhanakan, diperoleh 72x pangkat 3. Kemudian dibagi dengan 2x pangkat 3 sama ini 14x pangkat 3.
Nah, hasilnya kalau disederhanakan, kita dapatkan bilangan 36/7. Nah, kalau adik-adik cermati, antara hasil yang di atas dengan yang di bawah ini sama. Ya, kita lihat dulu dari uraian yang di atas ini tadi. Ini yang uraian di atas tadi ya. Nah, ini penjabarannya. Nah, sedangkan uraian yang di bawah cukup seperti itu saja. Dan hasilnya sama. Baik. Nah, kita berlanjut ke soal nomor 7. Terdapat limit X mendekati 0, tangen 2X, min sin 2X dibagi 6X pangkat 3. Limit trigonometri, substitusi sudutnya 0, 0, tapi pangkatnya tidak seimbang juga. Jadi pada bagian ketiga ini, kalau Anda perhatikan, fokus pada soal pangkat antara tangen dengan sin dan variabel di bawahnya tidak seimbang. Atas pangkat 1, bawah pangkat 3. Nah, ini adik-adik bisa jabarkan. Otomatis ada bentuk tangen sama sin. Nah, kita ingat tangen itu bisa adik-adik rubah menjadi apa? Kalau ada tangen 2X, itu bisa Anda rubah menjadi sin bagi cos. Nah, tapi nanti kalau Anda substitusi ke bentuk tangen ini, otomatis ini pecah, ini tidak. Anda harus menyamakan penyebutnya. Kalau boleh saya sarankan, Anda jangan pakai tangen, tapi Anda rubah sinus 2X-nya yang Anda gantikan. Nah, sin 2X ini bisa kita dapat dengan mengali silang cos-nya. Otomatis diperoleh tangen 2X dikali cos 2X. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bentuknya bukan pecahan. Nah, kita tidak usah menyamakan bentuk pecahannya lagi. Karena kita jumpai bukan pecahan. Soal akan berubah menjadi pernyataan limit X mendekati 0. Nah, yang adik-adik ganti itu nilai siapa? Sinusnya ya. Berarti tangen 2X tetap. Sinusnya ini Anda ganti. Nah, sinusnya diganti menjadi tangen 2X dikali cos 2X dibagi 6X pangkat 3. Nah, saya ingatkan lagi kenapa harus kita rubah, karena pangkatnya tidak seimbang atas dan bawah. Nah, dari bentuk ini ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, ada bentuk tangen dengan tangen. Nah, adik-adik bisa sederhanakan tangennya dengan menggunakan sifat distributif. Tangen 2X kita keluarkan dikali 1 min cos 2X. Nah, hasilnya dibagi oleh penyebutnya 6X pangkat 3. Nah, kalau adik-adik cermati, ini pangkatnya sudah seimbang. Yang di atas kita jumpai tangen, yang ini 1 min cos. Kita langsung dengan menggunakan rumus mat ya. Bentuknya udah terurai, pangkat seimbang. Tadi rumus matnya ingat, kalau ada tangen cukup diambil sudutnya. Kalau ada 1 min cos itu ketemu bentuk kuadrat, setengah sudut kuadrat. Jadi tolong diingat, 1 min cos hasilnya bentuk kuadrat. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, nilai variabel bila kita substitusi sudutnya 0. Tangen boleh kita hilangkan. Cosnya juga kita substitusi, hasilnya 0. Nah, berarti adik-adik bisa gantikan menjadi sisanya ini tinggal 2X saja. Nah, ingat 1 min cos tadi. Ini 1 min cos ya, diingat. Setengah sudut dikuadratkan. Nih. Jadi hasilnya dikali setengah sudutnya ini dikuadratkan 4X kuadrat. Dibagi dengan 6X pangkat 3. Nah, ini pangkatnya menjadi seimbang, sama-sama pangkat 3. Jadi ini bisa kita sederhanakan, X-nya juga habis. Nah, otomatis hasil akhirnya adik-adik dapatkan nilai 2/3. Nah, ini kalau dengan cara smart otomatis lebih simpel hasilnya. Jadi ini pada soal-soal dengan bentuk yang variabelnya tidak seimbang atas dan bawah.
terkadang harus menjabarkan dulu. Nah, ada lagi satu tipe soal SBMPTN di nomor 8, sama terjadi pangkat yang tidak seimbang. Jadi ada bentuk limit X mendekati 0, 2 per X kuadrat gini, dikurangi oleh sin 2X, dibagi dengan X kuadrat dikali tangen X. Nah ini nilainya didapat berapa. Ya kalau kita perhatikan pangkat tidak seimbang. Ini pangkat 1, ini pangkat 3 kalau saya kali. Ini tidak ada, ini pangkat 2. Berarti tolong kita jabarkan dulu. Yang dijabarkan ya bisa kita arahkan supaya tidak ada. Ini sudut trigono ada 2X sebagai bantuan, bisa Anda uraikan. Bentuk tangan bisa Anda uraikan menjadi sin per cos. Supaya tidak banyak-banyak bentuk trigono yang ada di soal tersebut. Jadi kalau kita sederhanakan, limit X mendekati 0, 2 per X kuadratnya saya biarkan dulu yang sebelah kiri. Sin 2X bisa kita jabarkan 2 dikali sin X dikali cos X, dibagi dengan penyebut yang sebelah kanan ini X kuadrat. Nah, nilai tangen kan bisa ada dirubah menjadi sin X dibagi dengan cos X. Nah, begitu. Otomatis ini ada bentuk yang sama, bisa kita sederhanakan. Ini dibacanya seperkos ya. Nah, ada bentuk yang sama di sini siapa? 2 per X kuadratnya saya keluarkan juga. Nah, digunakan sifat distributif, jadikan arah perkalian ya. Ini masih penjumlahan. 2 per X kuadrat keluar, tinggal 1 min. Nah, otomatis ini kalau saya pindah ke atas kan jadi 2 cos kuadrat. 2-nya sudah saya keluarkan, jadi didapat cos kuadrat X. Nah, 1 min cos kuadrat, adik-adik ingat rumus identitas ya itu ya. Nah, dalam rumus identitas, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu 1. Jadi 2 per X kuadrat. Nah, ini sekedar mengingatkan bahwa kalau ada sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu nilainya selalu 1. Nah, otomatis kalau ada bentuk 1 min cos kuadrat, jadi itu bisa diganti menjadi sin kuadrat X. Nah ini identitasnya kita butuhkan ya, dari identitas ini. Jadi materi yang di kelas 10 terkadang dipakai untuk menyederhanakan bentuk-bentuk soal yang di trigono. 1 min cos kuadrat itu sin kuadrat X. Nah, dari bentuk ini bisa adik-adik sederhanakan limit X mendekati 0 dari 2. Nah, tadi sin X boleh ditulis sin X kuadrat gini dibagi dengan X kuadrat. Nah, ingat bentuk trigono tadi, kalau dimasukkan sudutnya mendekati 0, nilai sinus bisa saya coret, berarti didapat X kuadrat bagi X kuadrat. Hasil akhirnya adik-adik dapatkan nilai angka berapa, otomatis diperoleh bilangan 2. Nah, demikian bentuk trigonometri bagian ketiga ini dengan menyeimbangkan bentuk pangkat antara pembilang dan penyebutnya.